Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'bad. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Saya harapkan kalian selalu dalam keadaan baik, selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Anak sekalian kelas 7 yang saya banggakan, hari ini saya akan memperkenalkan tentang kurikulum MTS Negeri 2 Pasuruan. Kenalkan dulu, nama saya Bapak Muhammad Taufik Hidayat. Saya kebetulan Wakil Kepala Bidang Akademik, atau dikenal secara umum itu adalah Wakil Bidang Kurikulum. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kalian nanti masuk mengajar, lebih dahulu saya kenalkan kurikulum MTS Negeri 2 Pasuruan. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu? Mungkin kalian yang dari SD atau dari MI jarang sekali dikenalkan dengan kurikulum. Oleh karena itu, hari ini saya kenalkan dulu apa yang dimaksud dengan kurikulum itu. Kurikulum adalah seperangkat atau sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Jadi nanti kalian itu akan dikenalkan dengan mata pelajaran yang harus kalian ikuti, yang harus kalian selesaikan dalam kurun waktu tertentu. Kalau kelas 7 berarti 2 semester, atau kalau lulus nanti kalian harus menyelesaikan selama 6 semester. Kurikulum yang diajarkan atau dilakukan di MTS Negeri 2 Pasuruan adalah kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI mulai tahun 2013. Anak sekalian, kita tidak ada bedanya dengan yang di sekolah umum atau yang di SMP. Kurikulumnya sama, kita pakai kurikulum 2013. Yang membedakan adalah ada mata pelajaran agama yang dijabarkan di madrasah yang mungkin tidak dijabarkan di sekolah. Kalau yang dijabarkan di madrasah, ini kita pakai kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2019 sesuai dengan KMA 184. Baik anak sekalian, itu adalah tentang kurikulum. Jadi kalian paham dulu dengan kurikulum, baru kita masuk nanti ke mata pelajaran yang harus kalian selesaikan dalam kurun waktu tertentu atau selama kalian nanti ada di MTS Negeri 2 Pasuruan. Saya lanjutkan. Jumlah mata pelajaran yang ada di MTS Negeri 2 Pasuruan sebanyak 15 mata pelajaran dengan jumlah alokasi waktu 40 jam per minggu untuk setiap kelas. Alokasi per jam tatap muka 40 menit setiap mata pelajaran. Ya mungkin kalian akan agak kaget sedikit, yang dari SD ada tambahan mata pelajaran tertentu yang mungkin di SD tidak diajarkan, di sini diajarkan. Tapi kalau yang dari MI mungkin sudah terbiasa dengan mata pelajaran seperti ini. 15 mata pelajaran itu apa saja? Yang pertama adalah pendidikan agama Islam. Kalau nanti kalian di SD dulu dikenalkan dengan PAI, yang mungkin ada sekitar 4 pelajaran, tapi di madrasah akan dijabarkan mata pelajaran itu. Yang agama, yang pertama Al-Quran Hadis 2 jam, Akidah Akhlak 2 jam, Fikih 2 jam, SKI 2 jam, PPKN 3 jam, Bahasa Indonesia 6 jam, Bahasa Arab 3 jam, Matematika 5 jam, Ilmu Pengetahuan Alam IPA 5 jam, PPS 5 jam, Bahasa Inggris 4 jam. Itu adalah kelompok A.
Sedangkan kelompok B prakarya dan atau informatika. Jadi yang kelas 7 nanti memakai mata pelajaran prakarya. Khusus kelas 9 nanti akan diajarkan mata pelajaran informatika. Kemudian PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, seni budaya 2 jam, ada muatan bahasa Jawa 1 jam, kemudian ada baca tulis Al-Quran selama 2 jam. Jadi itu adalah pelajaran yang harus kalian kuasai, yang harus kalian selesaikan selama ada di MTS Negeri 2 Pasuruan. Ini mata pelajaran dalam kondisi normal jamnya. Jika kondisi darurat akan ada pengurangan seperti ada yang dalam tabel. Selanjutnya anak-anak sekalian, apabila dalam kondisi normal maka pelajaran akan dimulai tepat jam 7.00. Itu untuk semua mata pelajaran 1 jam 40 menit. Istirahat pertama jam 9.40 sampai dengan jam 10.00, kurang lebih 20 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan jam ke-5, jam ke-6, jam ke-7. Kemudian ada istirahat yang kedua jam 12.00 sampai jam 12.20. Perlu kalian ketahui bahwa dalam istirahat yang kedua ini tidak diperkenankan anak itu ke kantin. Jadi istirahat kedua ini hanya digunakan untuk sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, nanti dilanjutkan jam 8 dan jam 9. Nah, nanti kita pulang jam 13.40 atau jam 2 siang kurang 20 menit. Untuk hari Jumat kita dimulai pembelajaran jam 7.00 sampai jam 7.35. Ada pengurangan 5 menit setiap mata pelajaran. Kemudian setelah jam keempat istirahat jam 9.20 sampai dengan jam 9.30. Setelah itu dilanjutkan masuk lagi dan pulangnya nanti jam 10.40 atau jam 11 kurang 20 menit. Ini kegiatan belajar mengajar dalam kondisi normal. Sekali lagi anak-anak sekalian, ini kondisi kegiatan belajar mengajar dalam kondisi normal. Jika dalam kondisi darurat, kondisi tidak normal, ada jam-jam tertentu yang harus dikurangi. Minimal nanti 1 hari itu ada 3 mata pelajaran. Di samping itu anak sekalian, sebelum jam 7.00 ini ada namanya pelajaran SKUA, standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah, yang biasanya dimulai jam 6.30. Oleh karena itu anak sekalian, kalian nanti diharapkan datang di madrasah lebih awal, bukan jam 7 tapi jam 06.30 untuk meningkatkan kecakapan ubudiyah, tambahan mata-mata pelajaran tertentu yang berhubungan dengan keseharian kita semua. Jadi 6.30 dan masuk, jam 7.00 memulai kegiatan KBM jam pertama. Ini kalau dalam kondisi normal. Sekali lagi dalam kondisi tatap muka normal. Jika tidak normal, nanti ada penjelasan tersendiri. Saya lanjut anak sekalian. Kemudian penilaian. Penilaian atau evaluasi terdiri dari satu penilaian harian, atau biasanya Bapak Ibu guru menyebut dengan pihak. Ada penilaian tengah semester PTS, ada penilaian akhir semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun PAT. Jadi nanti Bapak Ibu guru
baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal tetap mengadakan penilaian harian. Biasanya setiap KD kompetensi dasar yang sudah diselesaikan, kalian akan mendapatkan penilaian harian, baik penilaian tes maupun penilaian non tes. Kemudian di akhir semester, di tengah-tengah semester ada BTS, tengah semester ini sama ya, kalian ketika di SD dan MI juga ada BTS. Di akhir semester ganjil namanya penilaian akhir semester pas. Kemudian di akhir semester genap itu namanya penilaian akhir tahun, di mana penilaian akhir tahun ini adalah menggabungkan pembelajaran dari semester ganjil dan semester genap. Penilaian akhir tahun ini yang akan menentukan kalian bisa naik atau tidak. Kemudian aspek apa saja yang dinilai dalam pembelajaran? Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau kognitif, kemudian aspek sikap, dan aspek keterampilan atau psikomotorik. 3 aspek penilaian ini yang nanti akan digunakan untuk menilai kegiatan belajar kalian selama di MTS Negeri 2 Pasuruan. Atau nanti 3 aspek inilah yang akan masuk ke dalam rapot. Jadi di rapot kalian nanti ada nilai pengetahuan, ada nilai sikap, dan ada nilai keterampilan. Kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Bahwa selama masa darurat pandemi, pembelajaran di NIK sudah dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Kita singkat dengan daring atau secara online, menggunakan pertama aplikasi e-learning madrasah. Nanti ada aplikasi e-learning anak-anak sekalian. Anak-anak akan mendapatkan akun. Ketika akun didapatkan oleh anak-anak, nanti anak-anak masuk ke dalam akun e-learning. Ini akan diajarkan ya, diajarkan oleh Bapak Ibu Guru nanti semua kegiatan belajaran bisa masuk ke akun. Akun ini bisa masuk lewat HP atau lewat laptop ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu Guru nanti minta pembelajarannya pakai e-learning, kalian tinggal memasukkan username dan password yang akan diberikan oleh madrasah. Dari ini nanti anak-anak sekalian, kalian akan pembelajaran baik tugas dan semuanya, penilaian, ujian dan semuanya masuk e-learning. Tapi juga ada Bapak Ibu Guru yang menggunakan Google Form ya. Seperti kalian yang ada di SD atau MI sering menggunakan Google Form. Mengapa? Mungkin karena e-learningnya terlalu jaringannya sibuk, maka untuk memudahkan pembelajaran penilaian biasanya Bapak Ibu juga menggunakan Google Form. Selain itu ada juga kadang-kadang Bapak Ibu Guru menggunakan Google Classroom. Google Classroom adalah tiap kelas dibuatkan ruang-ruang tersendiri lewat Google. Nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan link untuk masuk ke Google Classroom, sama dengan Google Form, ini akan lebih mudah. Kemudian terakhir menggunakan WhatsApp atau WA. Ini kalian sudah sangat familiar sekali. Mungkin suatu ketika Bapak Ibu Guru ini perlu bagi anak tertentu yang kurang memahami di pembelajaran baik lewat e-learning, Google Form atau Google Classroom, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan WA. Satu lagi yang belum saya cantumkan di sini adalah menggunakan Zoom ya, menggunakan Zoom. Jadi Bapak Ibu Guru mungkin saya tambahkan aja di sini. Mungkin Bapak Ibu Guru suatu ketika bisa menggunakan Zoom dalam pembelajaran. Saya kira itu anak sekalian materi dari Waka Kurikulum tentang pembelajaran selama masa tatap muka atau nanti pembelajaran selama masa pandemi.
Untuk jadwalnya ketika tatap muka dengan pandemi agak beda. Kalau masa pandemi ini mungkin 1 hari kalian nanti akan mendapatkan maksimal 3 mata pelajaran. Sebagai contoh, misalkan hari ini kita melaksanakan pembelajaran hari Senin, katakanlah kita membuat ada jadwal pelajaran mungkin hanya 3 mata pelajaran saja. Begitu juga hari Selasa 3 mata pelajaran, Rabu sampai dengan hari Sabtu. Jadi tiap hari kalian mendapatkan 3 mata pelajaran. Satu lagi anak sekalian, nanti ada mata pelajaran bimbingan konseling yang masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nanti ada 16 kegiatan atau pelajaran yang akan pelajari. Saya kira itu anak sekalian, mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasinya kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.